Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mailingga Faingkita Muharram. Semoga kalian tetap sehat selalu di masa pandemi ini, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol-protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Dan pokoknya jangan kendor semangatnya. Kalian itu pasti bisa lah. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai aksara ongko atau angka Jawa. Nah, ini kompetensi dasarnya ada 4 kompetensi dasar dengan 2 kompetensi dasar sikap di kompetensi dasar 1-2 dan juga kompetensi dasar 3-4 merupakan kompetensi dasar mengenai kognitif dan psikomotor. Nah, itu kompetensi dasarnya. Tapi sebelum masuk ke aksara ongko atau ongko Jawa, kita flashback sedikit ke aksara Jawa dan pasangannya. Aksara Jawa atau biasa kita sebut dengan nama aksara Legena atau Carakan Mandura itu ada 20 dan pasangannya ada 20. Kalian pasti sudah tahu dan mungkin sudah hafal karena itu dari SD yang sudah diberi pengantarnya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi bahwa untuk penulisan le itu menggunakan ngolelet atau ngo gondel no. Bentuknya seperti aksara ngo dengan pasangan no. Itu untuk menulis aksara le. Lalu aksara re itu menggunakan pocer yang bentuknya itu seperti aksara po dengan sedikit coretan di tengahnya. Nah, lalu mungkin ini ada yang sering lupa ya. Untuk penulisan aksara nyo, aksara NJA dan NCA atau mungkin dalam kalimat banjir, konco, itu rata-rata masih banyak yang menulis dengan aksara no plus pasangan co dan aksara no plus pasangan jo. Nah, tapi yang lebih tepat itu menggunakan aksara nyo plus pasangan jo dan aksara nyo plus pasangan co. Jadi menggunakan aturan, kalau saya menyebutnya itu aturan nyoco sama aturan nyojo. Oke. Selanjutnya ini sandangan aksara Jawa. Mungkin dari SD juga sudah tahu ya, sudah diberi pengantarnya. Ada ini mungkin juga sudah hafal. Mungkin sudah juga hafal kan tadi untuk sandangannya. Ada beberapa sandangan di aksara Jawa. Selanjutnya kita masuk ke materi utama yaitu aksara ongko atau ongko Jawa. Nah, aksara ongko itu atau biasa disebut aksara wilangan merupakan salah satu jenis aksara yang ada di jagat penulisan aksara Jawa. Kalau kita tahu ya, ada tadi aksara Legena, ada juga aksara Murda, ada aksara rekan atau aksara rekaan. Nah, ini ada aksara ongko Jawa. Penulisan ongko Jawa di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah penulisan itu harus diapit dengan menggunakan podo pangkat. Nah, bentuk podo pangkat ini seperti sandangan cecak 2 atas bawah, seperti titik 2 tapi bentuk titiknya itu seperti sandangan cecak. Itu merupakan sebuah kewajiban dalam menulis ongko Jawa. Nah, ini merupakan pedoman penulisan aksara ongko berdasarkan dari pedoman penulisan aksara Jawa 3 gubernur, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur pada tahun 1996. Nih, yang pertama, aksara ongko itu mempunyai fungsi untuk menyebutkan lambang bilangan atau nomor. Aksara ongko mempunyai fungsi untuk dapat menyebutkan ukuran, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Yang ketiga, aksara ongko dapat digunakan untuk menyebutkan nomor jalan, nomor rumah, kode pos, dan nomor telepon pada alamat. Terus aksara ongko yang jumlahnya banyak, misalnya 240 juta, 240 triliun, 500 miliar, itu cukup ditulis jumlah angkanya saja.
sedangkan nominalnya itu dapat ditulis menggunakan aksara legena. Jadi ketika misal kita menemui 520 juta, nah itu cukup ditulis 520 aja pakai aksara angka 5, 2 sama aksara angka 0, lalu yutonya itu menggunakan aksara legena. Nah selain itu ada lagi aksara angka itu juga dapat digunakan untuk menulis bagian dari buku atau kitab. Bab 5, pasal 12. Pasal, terus aksara angka 12. Lalu, aksara angka juga dapat digunakan untuk menulis perincian. Nah, jadi misal Bapak kagungan sapi gangsal wedhus 6 lan kebo 10. Nah, itu ditulisnya menggunakan aksara angka. Sedangkan kalau kalimat seperti misal simbah putune songo lanang kabeh, itu ditulis menggunakan aksara legena. Jadi simbah putune songo lanang kabeh itu nggak pakai aksara angka. Tapi kalau bapak kagungan sapi 5, wedhus 6, kebo 10, nah itu 5, 6 sama 10-nya itu ditulis menggunakan aksara angka. Oke. Nah, sekarang bentuknya aksara angka itu seperti apa? Nih. Yang pertama, aksara angka 1, bentuknya itu seperti aksara Go. Lalu yang kedua, aksara angka 2. Angka loro itu bentuknya seperti ngolelet, ngogondelno. Aksara angka 3 juga sama, ngogondel pasangan yo. Lalu aksara angka 4 seperti ini, aksara angka 5. Nah, bedanya dengan aksara angka 4, aksara angka 5 itu garisnya itu lebih ditarik lagi. Jadi melingkari. Kalau aksara angka 4 kan cuma sampai atasnya aja. Nah, kalau aksara angka 5 itu ditarik sampai ke bawahnya lagi. Lalu aksara angka 6 ini seperti bentuk pasangan do, da, kan do. Aksara angka 7 seperti aksara lo. Nih, aksara angka 8 seperti aksara murda, po. Aksara angka 9 seperti aksara yo. Dan aksara 0 itu bentuknya seperti 0. Selanjutnya, contoh penulisannya itu seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum menulis aksara angkanya, itu harus diberi podo pangkat. Bentuknya seperti aksara pasangan sandangan cecak atau cecak, tapi 2 atas bawah. Ya kalau di bahasa Indonesia titik 2. Nah, hanya bedanya titik 2-nya itu bentuknya seperti sandangan cecak. Seperti ini. Oke. Cukup sekian materi hari ini. Bisa di like dan subscribe video ini apabila kalian merasa materi hari ini bermanfaat. Apabila kalian ingin mendengarkan versi audio dari materi ini, bisa didengarkan di Spotify, di podcast Kalau Nganggur, atau kalau kalian ingin bentuk PDF dari materi ini sebagai pendamping modul pembelajaran kalian bisa download di mylinggavm.wordpress.com. Cukup sekian, tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.